Life. It's like riding a bicycle. To keep your balance, you have to keep moving. But in today's world, that's not so easy. When life sometimes seems so out of balance. With opinions becoming as extreme as our climate. When there's not enough food for some, and far too much for others. We all want balance. At home, at work, in our diet, and especially in nature. Because caring for the land and the well-being of people is an act of balance like no other. Balancing supply, demand, the environment, and making a living. Well, what if it's about changing our thinking? What if it's asking the right questions, as well as finding the right answers, and knowing that the first solution is never the last one? What if balance is about making sure we don't do too much, or too little? What if it's understanding challenges and seeing opportunities in equal measure and taking them on with creativity and courage? What if balance is never standing still, but still finding time to pause, to think, to learn, generating new ideas with pride and knowing when to listen with humility? Is innovation the answer? What if balance is working with nature, as well as working for it, season after season, generation after generation? Knowing that an idea is just an idea until it's proven in the field. What if it's doing the right thing, not the easy thing? And recognizing that none of us can solve everything on our own. The needs of feeding our planet and caring for it depend on the balance of everyone pulling together, trusting each other, respecting each other, because this is how life works. Sometimes it's tough, sometimes it's exhilarating and amazing, but we must never stop. So like riding that bicycle, we'll keep moving forward, finding the right balance for success, for farmers, for agriculture, and for future generations. BASF. We create chemistry. We've known you long enough to know what it's like. The early mornings. Whatever the weather. The pests. The weeds. Diseases. The demands of the crops. The shops. Rising expectations. Tightening regulations. Growing populations. Putting food on everyone's table. Caring about nature and the land. And what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on Earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun.
menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. BASF. We create chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di webinar streaming Facebook BASF Petani Sejahtera pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir dan mungkin juga yang hadir dari berbagai macam kota. Bisa disebutkan dari kota mana saja yang sudah hadir pada webinar sore hari ini. Nah, sembari kita menunggu nih, dari kota mana saja yang sudah hadir, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Gita Lia yang akan memandu acara webinar pada sore hari ini. Oke, tema kita pada sore hari ini adalah mengenai solusi BASF untuk permasalahan tomat dan cabai. Jika Bapak Ibu mempunyai permasalahan terkait di tanaman tomat dan cabainya, silakan ketik di kolom chat Facebook BASF Petani Sejahtera. Nanti akan dijawab oleh para narasumber kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa Oke, jika Bapak dan Ibu mengalami permasalahan terkait tanaman tomat dan cabai, silakan untuk di chat, ditulis di kolom chat kami di Facebook BASF Petani Sejahtera, nanti akan dijawab oleh para pembicara kami pada sore hari ini. Oke, pertama-tama sebelum kita memulai acara utamanya, saya akan informasikan terlebih dahulu untuk rangkaian acara webinar kita. Yaitu acara webinar ini akan diawali dengan perkenalan oleh para pembicara, kemudian masuk ke dalam acara utamanya yaitu menjawab seputar pertanyaan yang masuk ke dalam Facebook BASF Petani Sejahtera, dan ada kuis juga yang hadiahnya berupa voucher GoPay masing-masing 50.000 jika ada yang bisa menjawab cepat dan tepat. Nah, ngomong-ngomong nih Bapak dan Ibu, apa sih yang biasanya mungkin terjadi, kendala yang mungkin terjadi di tanaman Bapak dan Ibu, dan baik hama atau penyakitnya, dan masih bingung ya Ibu ya, masih bertanya-tanya bagaimana sih cara pengendaliannya yang tepat jika permasalahan itu terjadi di tanaman tomat dan cabainya. Nah, pas banget nih Bapak dan Ibu, kita akan mengupas tuntas hari ini mengenai permasalahan di tanaman tomat dan cabai, serta solusi yang dapat diterapkan oleh Bapak-Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pun, mungkin juga mewakili suara hati dari Bapak Ibu yang saat ini juga masih mengalami permasalahan di tanamannya. Dan untuk webinar kali ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, terutama membahas permasalahan pada tanaman cabai dan tomat. Semua itu akan dijawab oleh para pakar-pakar dari PT BASF Indonesia. Jadi saksikan webinar ini sampai akhir karena akan ada hadiah yang menarik juga yang sudah kami siapkan. Selain dapat ilmu, dapat solusi, dapat juga hadiahnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya akan perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu dengan Bapak Adi Sunu Harimukti, selaku Crop Manager Fruit and Vegetable PT BASF Indonesia.
Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Mbak Gita, apa kabar? Baik Bapak. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore, sehat ya Pak Adi? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, untuk yang narasumber kita yang kedua, yaitu dengan Bapak Fatul Amin, selaku Field Biologist Manager Agro Solution Farm ASEAN. Selamat sore Pak Amin. Selamat sore Mbak Gita, selamat sore Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara webinar ini. Sehat ya Pak? Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih untuk Bapak Amin dan Pak Adi yang hadir dalam acara webinar pada sore hari ini, dan terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami untuk webinar pada sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja acara utama kita pada sore hari ini. Untuk sesi kali ini akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang dari laman Facebook BASF Petani Sejahtera. Oke, ini pertanyaan pertama dari Bapak Rizky Rizkullah. Apakah Zampro bisa digunakan pada tanaman tomat? Mungkin untuk pertanyaan ini Bapak Adi bisa bantu menjawabnya ya Pak? Baik, ya terima kasih Mbak Gita. Terima kasih Pak Rizky Rizkullah. Di mana ya lokasinya? Iya, Zampro bisa digunakan untuk tanaman tomat. Mungkin kita perlu tahu dulu permasalahannya seperti apa, sehingga Bapak menanyakan Zampro di tanaman tomat. Untuk diketahui bahwa Zampro ini terdaftar untuk mengendalikan penyakit busuk daun ya Pak Rizky. Jadi busuk daun atau lodoh yang disebabkan oleh jamur Phytophthora. Ini sangat efektif dikendalikan menggunakan Zampro. Ya, jadi dikombinasikan penggunaannya dengan Acrobat. Begitu Mbak Gita. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan kedua dengan Bapak Sahudi. Oke, untuk pertanyaan kedua, solusi untuk mengendalikan ulat pada cabai. Mungkin Pak Amin bisa bantu menjawab ya Pak Amin? Ya, oke. Atas pertanyaannya Pak Sahudi. Jadi di tanaman cabai itu ada biasanya yang muncul ada dua jenis ulat ya. Yang pertama Sphaeroptera litura dan yang kedua Helicoverpa armigora atau yang sekarang namanya diganti Heliotis armigera. Jadi dua-duanya itu bisa menyerang di daun dan di buahnya. Kadang-kadang kalau di buah dia ngelubangi. Dan ciri khasnya kalau Sphaeroptera litura itu lubangnya tidak beraturan. Sedangkan kalau Helicoverpa armigera biasanya lubangnya bagus rapi dan tidak ada kotoran yang tercecer. Dan solusi dari BASF baru saja meluncurkan produk yang sangat efektif untuk mengendalikan kedua jenis ulat ini, yaitu Immunit. Jadi Immunit bisa mengendalikan Sphaeroptera litura maupun Helicoverpa armigera di tanaman cabai. Jadi Bapak bisa menggunakan Immunit untuk mengatasi kedua jenis ulat itu. Dan kita sarankan untuk aplikasinya di fase awal, instar awal dari ulat, karena akan lebih dan lebih mudah untuk dikendalikan di instar awal daripada dibandingkan dengan instar akhir. Mungkin seperti itu Mbak Gita jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin sudah menjawab ya Pak Sahudi untuk pertanyaan Bapak pada sore hari ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ulfa Lutfina. Oke, dari Aryo Eko Prabuyono. Oke, pertanyaannya adalah herbisida selektif yang dapat mengatasi masalah rumput di tanaman cabai dan tomat itu apa? Mungkin Bapak Adi ya Pak, karena ini kita herbisida banyak sekali ya Pak Adi ya? Iya, betul. Baik. Iya, terima kasih Pak Aryo Eko untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus, memberi kami kesempatan untuk dapat menjelaskan lebih lanjut masalah herbisida di tanaman cabai dan tomat. Jadi herbisida yang dimiliki oleh BASF itu ada dua jenis, yang pratumbuh dan yang purnatumbuh. Kalau yang selektif itu yang pratumbuh, namanya PROL. Jadi PROL ini bisa diaplikasikan
setelah pengolahan tanah, jadi sebelum si gulmanya tumbuh ya. Jadi ini diaplikasikan, disemprotkan sebelum gulmanya tumbuh. Prol umumnya selama ini banyak digunakan di tanaman bawang. Jadi pada saat setelah ditanam bawangnya, kemudian disemprotkan untuk mencegah rumput itu tumbuh. Nah, yang kedua adalah herbisida yang non selektif. Kita memiliki Basta namanya. Basta ini bisa disemprotkan di antara barisan, ya, di antara guludan, begitu. Relatif kalau dibandingkan dengan herbisida non selektif yang lain, itu Basta lebih aman, ya, karena dia kontak, tidak berpengaruh terhadap akar dari tanaman utama dan lebih aman dibandingkan herbisida non selektif yang lain terhadap tanaman utama, lebih tidak toksik. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Jadi sekali lagi ada 2 jenis. Untuk yang pratumbuh herbisida selektifnya itu Prol, sedangkan yang herbisida non selektif purna tumbuh itu ada Basta. Silakan dicoba Pak Aryo Eko. Ya, selama penggunaan herbisidanya itu sesuai ya Pak Adi ya, pastinya Betul. untuk masalah gulmanya pasti langsung bisa teratasi dengan baik ya Pak ya. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya berasal dari Ulfa Lutfina. Untuk mengatasi keriting pada tanaman cabai menggunakan apa nih Pak? Mungkin Pak Amin ya Pak ya bisa menjawab untuk masalah ini Pak. Pak Amin? Oke, mungkin jaringannya kurang baik ya Pak ya di Pak Amin. Pak Adi bisa bantu Pak? Oh iya, baik. Sambil menunggu Pak Amin nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Amin pada saat jaringannya memungkinkan. Terima kasih pertanyaannya. Ini. Terima kasih Mbak Gita. Jadi terima kasih pertanyaannya Mbak Ulfa. Jadi keriting di cabai itu disebabkan oleh virus ya. Jadi gejala keritingnya itu ya Mbak Gita. Ya, lanjut saja Pak Amin. Ya. Silakan. Sudah masuk Mbak Gita ya? Iya. Oh benar, jaringannya ya mungkin agak kurang baik. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Adi ya Pak. Iya, baik. Keriting ini umumnya pada tanaman cabai ataupun tomat itu disebabkan oleh adanya serangan virus Gemini ya, atau virus mottle virus. Ya. Nah ini membuat keriting. Keritingnya nanti disebabkan oleh virus. Nah virusnya ini sayang sekali sejauh ini belum ada obat yang untuk mengendalikan virus. Yang bisa kita lakukan adalah untuk mengurangi serangan dari pembawa virusnya atau vektor virusnya. Vektor virus ini bisa dibawa oleh kutu kebul, bisa dibawa oleh trips atau kutu-kutuan yang lain. Dan itu bisa dikendalikan dengan menggunakan insektisida untuk mengendalikan hama-hama menusuk mengisap seperti Inveris Gold. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Gita. Oke, jadi Inveris Gold ya Pak untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ulfa Lutfina ya Pak ya. Oh iya. Satu lagi Mbak Gita tambahan sedikit bahwa apabila tanaman Bapak dan Ibu sudah terkena serangan virus ini baik Gemini maupun mottle atau virus yang lain pada umumnya ini memang tidak bisa disembuhkan ya. Jadi hal yang paling baik atau tindakan yang paling tepat itu adalah mencegah penyebaran dari si vektor virusnya ini gitu. Lebih baik mencegah terlebih dahulu ya Pak Adi ya. Betul. Sebelum mulai penyerangannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari Anggada. Pertanyaannya adalah solusi mengatasi kutu kebul pada tanaman cabai. Pada tanaman cabai apa ya Pak dan berapa dosisnya? Dan kalau ini sepertinya Pak Adi ya yang bisa menjawabnya. Silakan Pak Adi. Baik. Ini Pak Anggada ya, solusi untuk mengatasi kutu kebul. Kita punya, BASF punya produk yang baru yang
benar-benar masih baru dan paten, yaitu Inveris Gold untuk mengatasi kutu kebul ini. Tapi selain mengatasi kutu kebul, Inveris Gold ini juga bisa untuk mengendalikan kutu-kutuan yang lain, trip, apit, dan kutu-kutuan yang lain ya. Kemudian dosisnya itu 800 ml per hektar atau 1,6 ml per liter. Itu penggunaan dari si Inveris Gold. Dan jangan lupa dengan 5 tepat ya Pak Anggada. Jadi penggunaannya adalah apabila mulai terjadi serangan. Usahakan pengendaliannya itu jangan sampai nunggu telat. Ya. Jadi kalau telat ya mungkin serangannya sudah cukup serius, sudah cukup banyak, dan ada resiko virus sudah disebarkan oleh kutu-kutuan tadi. Ya. Mungkin Pak Amin bisa menambahkan, silakan Pak Amin. Silakan. Oh, Pak Amin masih bermasalah dengan jaringannya kelihatannya Mbak Gita. Sepertinya, iya. Oke, jadi seperti yang tadi ya Pak ya, bahwa lebih baik kita sudah dimulai ya Pak, lebih baik mencegah dibanding penyerangan itu sudah dimulai. Iya, ya Pak. Iya. Oke, nanti oke. Jika nanti masih mungkin ada yang lupa karena ini belum, nanti akan kita juga informasikan di chat ya untuk dosisnya mungkin ya Pak ya, karena kan kalau di ini lupa untuk mencatatnya bisa jadi ya Pak Adi ya. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan iya, nanti kita akan cantumkan di kolom chat Facebook BASF Petani Sejahtera. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari Ulfa Lutfina. Imam Hanafi, adakah produk BASF untuk memulihkan cabai yang terinfeksi virus kuning dan virus Gemini pada tomat? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Amin. Oh, Pak Amin juga jaringannya masih belum. Pak Adi bisa dibantu untuk menjawabnya, Pak? Baik, ya. Ya, borongan ini ya jadinya. Borongan. Ini ini Pak Amin muncul. Nah, Pak Amin sudah muncul. Mungkin bisa dibantu jawab nih Pak Amin. Pertanyaan dari Bapak Imam Hanafi. Soalnya ini. Oke, silakan. Oke, jadi terima kasih Pak Imam Hanafi atas pertanyaannya. Apakah produk BASF untuk memulihkan cabai yang terinfeksi oleh virus kuning? Jadi Pak Hanafi, tanaman yang sudah terserang virus, gejalanya itu tidak bisa dipulihkan karena virus itu penyakit begitu merusak jaringan tanaman, jaringan yang kena itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Yang bisa diusahakan itu adalah mencegah supaya virus yang terserang pada tanaman tersebut tidak menyebar ke tanaman yang lain yang masih sehat. Jadi upaya yang bisa dilakukan adalah menghilangkan tanaman yang terserang virus tadi. Bisa dicabut kalau terlalu parah satu tanaman atau dipangkas ya, biar tidak ada vektor yang nempel di daun yang terserang virus tadi dan akan nempel ke daun-daun yang masih sehat dan akan menularkan si virus tadi. Itu upaya yang pertama yang bisa dilakukan. Jadi eradikasi, menghilangkan tanaman inokulum dari si virus tadi. Yang kedua bisa dengan mengendalikan virusnya, vektornya. Jadi vektor itu adalah hewan yang berfungsi menularkan virus dari satu tanaman ke tanaman lain. Itu bisa berupa kutu kebul, kemudian bisa berupa trip atau bisa berupa apis. Kalau di sana ternyata ada kutu kebul yang berwarna putih kecil itu ya, itu sangat berbahaya karena si hewan tersebut bersayap dan ketika dia hinggap di tanaman yang terserang virus dan dia akan berpindah ke tanaman yang sehat, otomatis begitu dia makan di situ, si tanaman yang sehat itu akan tertular oleh virus seperti penyakit demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk. Jadi nyamuk begitu pindah menghisap darahnya orangnya akan terkena penyakit itu. Jadi itu sama seperti itu kasusnya. Jadi yang bisa dilakukan ialah dengan mengendalikan si vektor virus itu. Dan dari BASF punya produk yang sangat efektif untuk mengendalikan si vektor virus itu, yaitu Inveris Gold. Mereknya Inveris Gold. Jadi Inveris Gold itu dengan aplikasi 800 ml per hektar itu bisa mengendalikan keseluruhan vektor virus termasuk whitefly, kutu kebulnya ya, kemudian tripnya jika ada trip yang di balik daun itu, kemudian ada apis yang sama di balik daun biasanya hewannya kecil-kecil itu
ketiganya bisa dikendalikan semua oleh si Inverisdul. Jadi sekali pukul semua vektor virus teratasi. Itu usaha yang bisa dilakukan. Yang ketiga, Bapak mungkin bisa mengaplikasikan, jadi BASF itu punya teknologi F500 namanya ya. F500 itu ada di beberapa merek dari produknya BASF, salah satunya di Merifon. Jadi dengan aplikasi F500 itu akan mendapatkan efek samping, excellent effect, dan plant health effect. Excellent effect itu tanaman akan dipicu memberikan produksi sesuai dengan potensi tanaman itu. Kemudian plant health effect itu tanaman akan diaktifasi sistem ketahanan tanamannya. Jadi tanaman akan lebih tahan terhadap serangan penyakit yang menyerang si tanaman itu maupun terhadap perubahan musim. Jadi tanaman akan lebih tahan terhadap perubahan musim maupun serangan penyakit. Jadi itu 3 cara yang mungkin bisa saya sarankan untuk mengendalikan virus di tanaman cabai. Oke, 3 cara itu yang paling ampuh ya Pak untuk mengendalikan virus tersebut ya Pak? Iya, Mbak Gita. Jadi bisa diterapkan nantinya. Oke, nah Pak, ini supaya lebih semangat lagi nih Pak untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini, kita akan mulai dengan sesi kuis terlebih dahulu ya Pak ya, karena kita ada satu pertanyaan yang akan kita ajukan untuk sesi kuis ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Adi, Pak Amin. Oke. Ya, oke. Untuk kuis sesi pertama kita, pertanyaannya adalah apa tema webinar sore hari ini? Wah, gampang sekali nih pertanyaannya. Kalau kayak seperti ini saya boleh jawab, saya jawab nih. Oke, ya ditunggu untuk jawabannya ya. Ya oke, saya mulai hitung, mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan saya yakin pasti banyak yang tahu untuk tema webinar kita sore hari ini karena saya sudah menyebutkan dari awal dan beberapa kali sudah juga saya sebutkan untuk tema webinarnya. Oke. Kuis pertama, sesi pertama sudah selesai. Nah, akan ada lagi kuis selanjutnya, tapi tapi sementara itu kita akan lanjutkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Setelah itu akan ada kuis. Jadi jangan kemana-mana ya Bapak, selalu tunggu webinar ini, selalu mengikuti webinar ini sampai selesai. Nanti kita akan berikan kuis-kuis selanjutnya, di mana nanti akan ada hadiah yang pastinya menarik untuk Bapak-Bapak dan Ibu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali lagi kepada Bapak Amin dan Pak Adi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ulfa Lutfina. Untuk pengendalian layu fusarium atau layu bakteri pada tanaman cabai menggunakan produk apa nih Pak? Bisa dibantu ya Bapak ya dengan Pak Adi? Ya, baik, terima kasih Mbak Ulfa ya. Ini pertanyaan kedua dari Mbak Ulfa. Untuk pengendalian layu fusarium. Jadi yang pertama adalah fusarium itu jamur ya. Dia ada 2 hal ini, fusarium dan bakteri ya. Jadi ini dua jenis penyakit yang berbeda ya Mbak Ulfa ya. Jadi yang pertama fusarium, yang kedua layu bakteri atau bahasa Inggrisnya itu bacterial wilt pada tanaman cabai. Nah, kalau untuk fusarium ini karena memang dia kebanyakan asalnya dari tanah ya atau soil borne. Kita punya fungisida yang namanya Cabriotop. Mungkin Mbak Ulfa pernah dengar karena ini sudah lama di pasaran ya. Cabriotop itu sangat efektif untuk mengendalikan fusarium atau layu fusarium. Jadi penggunaannya adalah dikocorkan di sekitar tanaman dengan dosis sekitar 1 kg per hektar. Tinggal dibagi populasinya berapa, kemudian air secukupnya. Kurang lebih kalau airnya itu sekitar
satu gelas aqua itu sekitar 200 ml per tanaman. Kemudian untuk dosisnya itu sekitar 1 kg per hektar. Itu untuk layu fusarium. Nah, prinsipnya adalah kalau untuk mengendalikan penyakit itu preventif ya, Mbak Ulfa ya. Jadi berbeda dengan pengendalian untuk hama. Kalau hama itu dilihat dulu ada serangan atau tidak, dan pada saat serangan baru mulai itu kita kendalikan. Nah, sedangkan kalau untuk mengendalikan penyakit itu lebih efektif kalau kita menggunakannya sebagai tindakan preventif atau pencegahan. Atau kalaupun misalnya sudah mulai ada gejala, itu saat gejalanya baru awal sekali ya. Jadi untuk layu fusarium pengendaliannya dengan menggunakan kabriotop. Sedangkan kalau untuk bakteri sebetulnya kita punya, BASF punya, tapi saat ini masih terdaftar di tanaman padi ya, di tanaman padi, dan kita sedang mencoba mengembangkan untuk juga mengendalikan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri di tanaman-tanaman yang lain. Namanya Besun Elite, itu di tanaman padi. Sementara ini belum terdaftar untuk di tanaman sayuran. Gitu. Mungkin Pak Amin mau menambahkan? Silakan Pak Amin. Oke, ya. Seperti yang disampaikan Pak Adi, jadi saya juga punya pengalaman untuk mengendalikan layu fusarium di cabai itu. Jadi kita melakukan kocor. Kocor itu bisa dilakukan bersamaan dengan pas kita memberi pupuk ya. Biasanya kan petani cabai memberi pupuk dengan mengkocor. Nah, itu bisa dicampur kemudian dikocorkan di tanaman cabainya. Itu bisa mencegah tanaman layu di tanaman cabai. Jadi antara yang diperlakukan dengan kabriotop dengan yang tanpa kabriotop hasilnya sangat berbeda. Jadi lebih aman yang dikocor dengan kabriotop. Jadi solusi dari BASF untuk fusarium bisa memakai kabriotop. Mungkin seperti itu Pak Adi, tambahan dari saya. Oke, terima kasih jawaban dari Pak Adi dan Pak Amin untuk pertanyaan dari Ibu Ulfa Lutfina. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya berasal dari Jurnipa. Fungisida yang cocok untuk cabai pada musim hujan agar buahnya tidak busuk. Apakah fungisida pemulus 80 WG, Polycom 70 WG atau Kabriotop 70 WG? Ini mungkin bisa dijawab dengan Pak Amin ya Pak ya. Bisa dibantu. Oke, silakan Pak. Ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Jurnipa. Jadi fungisida yang kita rekomendasikan untuk di tanaman cabai, terutama mungkin ini maksudnya untuk antraknus di cabai ya, di buah cabai. Memang di musim hujan antraknus di cabai ini akan lebih ganas karena salah satu penyebaran antraknus, spora dari si antraknus itu melalui air, percikan air. Jadi bisa lewat gesekan, bisa lewat angin, bisa lewat percikan air. Dan ketika ada percikan air dan kondisi lingkungan yang sangat sesuai dengan kebutuhan si jamur Coletotrichum, maka serangannya akan semakin tinggi dan semakin ganas. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan penyakit antraknus ini? Yang pertama, jika ternyata di situ sudah muncul buah yang terserang si antraknus atau biasanya disebut patek ya oleh petani, itu lebih baik diambili. Jadi karena itu sumber inokulum dari penyakit si antraknus. Setelah diambil jangan dibuang di tempatnya ya. Kadang-kadang petani diambil tapi dibuang di situ. Itu sama aja, jadi menularkan. Jadi diambil, dikeluarkan dari lahan. Kemudian yang kedua, dari BASF kita punya produk yang sudah terdaftar di penyakit antraknus di cabai, yaitu Merifon. Jadi bisa diaplikasikan dengan Merifon untuk melakukan pencegahan dari penyakit patek yang ada di buah cabai tersebut. Produk kedua yang juga bisa mengendalikan patek ini adalah kabriotop. Jadi bisa diselingi dengan kabriotop, sama pertama pakai Merifon dulu, kemudian selingi kabriotop, bisa balik lagi. Itu bisa mencegah resistensi penyakit dari fungisida itu. Jadi dianjurkan untuk selang-seling atau pokoknya ada selingan dengan produk yang lain biar tidak cepat kebal terhadap fungisida yang kita anjurkan untuk mengendalikan si antraknus di cabai itu. Jadi antraknus di cabai musim hujan memang sangat membahayakan. Jadi harus lebih ke preventif, jangan kuratif, karena kuratif akan lebih berisiko. Mungkin seperti itu jawaban dari saya,
Mbak Gita. Oke, jadi intinya Pak kalau sudah ada serangan terlebih dahulu itu serangan antraknosnya itu dibuang jauh dari wilayah penanamannya ya Pak ya, agar tidak tertular dengan yang lainnya. Gitu ya Pak. Kemudian bisa menggunakan produk Merifon dari BSF lalu bisa diaplikasikan bergantian dengan Kabriotop. Seperti itu ya Pak Amin ya. Pak Amin ya. Ya benar ya. Oke, Pak Amin, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya berasal dari Bapak Partomo. Merifon bisa untuk mengatasi apa saja di tanaman cabai dan baiknya digunakan saat fase vegetatif atau generatif. Ini sebetulnya tadi sudah dijawab, mungkin bisa dijawab lagi ya dengan Pak Adi? Ya, baik. Iya, jadi penggunaan Merifon itu dosis yang pertama ya, dosisnya itu 300 mili per hektar atau 0,6 mili per liter. Jadi kecil ya, Pak Partomo ya, Pak Partomo. Kemudian penggunaannya itu yang tadi pertama ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin bahwa Merifon di tanaman cabai itu bisa untuk mengendalikan patek atau busuk buah. Nah, itu penggunaannya seperti apa? Ini ada pola penyemprotan ya. Nah, ini pola penyemprotannya. Yang pertama adalah ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah mengendalikan yang sebelumnya ya, sebelum mengendalikan patek, karena patek itu dibuah, jadi nunggu keluar buahnya dulu. Nah, pada saat berbunga, Merifon bisa mulai digunakan. Itu untuk mengurangi gugur bunga. Bahkan sebelum pada saat bunga itu mulai keluar, Merifon juga bisa digunakan untuk mengendalikan alternaria. Jadi biasanya alternaria itu keluar di umur sekitar 40 atau 50 hari dan mulai menyerang di situ. Pada saat dia baru mulai menyerang, dianjurkan untuk sudah menggunakan Merifon 1 kali. Kemudian yang kedua adalah pada saat mulai keluar bunga. Untuk apa? Untuk yang pertama, dia mengurangi resiko gugur bunga. Kalau dari hasil penelitian yang selama ini ya, termasuk diantaranya penelitian dari Pak Amin maupun dari peneliti-peneliti yang lain, bahkan di universitas, itu menunjukkan bahwa Merifon bisa mengurangi gugur bunga 10-15%. Ya, jadi kalau biasanya musim hujan gitu ya, musim hujan berat, itu gugur bunganya menjadi lebih banyak, itu bisa dikurangi bunganya bisa lebih dikuatkan ya dengan menggunakan Merifon. Nah, berikutnya ini adalah yang ketiga pada saat dia pembesaran buah untuk mengatasi atau mengendalikan atau mencegah dari serangan patek atau antraknos. Jadi itu ya Pak Partomo, ada 3 poin. Yang pertama untuk mengendalikan alternaria itu pada saat dia mulai ada serangan. Yang kedua pembungaan untuk menguatkan bunganya. Yang ketiga pada saat mulai pembesaran buah atau mulai pentilnya itu mulai terbentuk, itu bisa diaplikasikan untuk mencegah serangan patek. Dan seperti tadi anjuran dari Pak Amin, ini bisa diselang-seling dengan Kabriotop. Gitu. Oke. Jadi cocok sekali untuk produk Merifon ini di musim yang sekarang ini ya Pak Adi ya? Iya, betul. Saat hujannya tinggi ya Mbak Gita. Iya, betul. Oke. Terima kasih Pak Adi. Untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Huri. Apakah Merifon bisa untuk mengatasi karat daun cabai karena curah hujan yang tinggi saat ini? Mungkin bisa dibantu Pak Amin untuk menjawabnya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Gita. Terima kasih pertanyaannya Ibu Uri ya. Jadi karat daun di cabai itu penyebabnya jamur ya, cendawan Colletotrichum capsicum. Jadi sebenarnya Merifon bisa mengendalikan karat daun, tetapi tingkat pengendaliannya masih sedang. Jadi kalau pengen mendapatkan hasil yang maksimal, bisa selang-seling antara Merifon dengan Kabriotop. Jadi Kabriotop pengendalian ke karat daun cabai atau ke Colletotrichum capsicum lebih bagus dibandingkan Merifon. Jadi untuk target karat daun kita sarankan menggunakan Kabriotop untuk pengendaliannya. Mungkin seperti itu, Mbak Gita.
Oke, juga bisa mungkin diaplikasikan digabung dengan Merifon juga mungkin bisa ya Pak Amin ya untuk ini ya? Bisa diseling. Bisa, Jadi bisa kalau diselingi diseling. Merifon Cabletop akan lebih bagus. Hasilnya akan lebih sempurna lagi ya Pak Amin ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari Bapak Anam. Pak Anam. Oke, Merifon untuk cabai penggunaannya dari umur berapa? Jika sudah terserang antraknosa, apakah bisa diatasi dengan Merifon? Ini mungkin bisa dijawab dengan Pak Adi ya Pak ya. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Tadi sebetulnya sudah terjawab di pertanyaannya Pak Partomo ya. Jadi ya, aplikasinya itu bisa di 3 waktu itu. Kembali saya ulangi lagi Pak Anam. Yang pertama adalah saat mulai alternaria itu mulai muncul. Kemudian untuk pembungaan. Nah ini mungkin Pak Anam menanyakan khusus untuk yang pateknya atau antraknosnya ya. Nah ya. Antraknos ini sebetulnya begini, kalau kita membicarakan penyakit, jadi tanaman yang sudah terserang penyakit itu jaringannya sudah rusak dan tidak bisa disembuhkan. Ya, jadi yang ada adalah si tanaman itu dia akan membangun jaringan baru untuk mengganti jaringan yang rusak. Nah, jaringan yang sudah rusak itu tidak akan tergantikan karena sudah mati, tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kita menganjurkan bahwa penggunaan fungisida, terutama untuk patek dan fungisida secara umum ya, untuk penyakit yang lainnya secara umum itu adalah pencegahan atau kalaupun itu bersifat kuratif atau pengendalian atau penyembuhan kuratif itu tidak lebih dari 5% untuk bisa efektif pengendaliannya. Nah, itu untuk pengendalian secara umum. Begitu juga dengan penggunaan Merifon untuk mengendalikan patek. Jadi seperti tadi anjuran Pak Amin, kalau yang sudah terkena itu dipunguti saja, kemudian dibuang di tempat yang jauh dari lahan. Dan untuk melindungi yang lainnya bisa menggunakan Merifon sejak awal. Begitu Pak Anam ya. Dosisnya kembali saya ingatkan menggunakan 300 ml per liter atau 0,6 ml 300 ml per hektar atau 0,6 ml per liter gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ya sedikit lagi. Sebetulnya kalau memang itu sudah terserang ya, misalkan katakan terserangnya sudah 15% atau 20%, itu bisa Merifon bisa menghentikan serangan, tapi tidak menyembuhkan ya. Di sini menghentikan artinya serangannya tidak berkembang lagi. Kalau dia misalnya sudah terserang 15%, ya dia akan tetap 15%. Kemudian mari kita berharap tentu dengan excellence-nya tadi dari si Merifon itu untuk ada jaringan baru yang terbentuk untuk menggantikan jaringan yang rusak tadi. Begitu kurang lebih. Mudah-mudahan jelas. Ya, mudah-mudahan jelas. Dan memang Merifon ini ada baiknya digunakan sebelum serangan itu terjadi ya Pak Adi ya. Itu akan lebih baik lagi ya Pak ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Adi. Untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari Mr. Oktober 182. Jika curah hujan terlalu tinggi, bagaimana penggunaan Merifonnya? Karena cuaca sekarang ini sedang tidak menentu nih Pak. Ini mungkin bisa dijawab dengan Pak Amin ya Pak ya. Bisa dibantu jawab dengan Pak Amin. Silakan Pak Amin. Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih pertanyaannya Mr. Oktober. Jadi curah hujan sangat tinggi memang sangat kondusif buat penyebaran penyakit. Jadi penyakit itu sangat senang dengan kondisi kelembapan yang tinggi dan itu ada di musim penghujan ya. Jadi resiko penyebaran penyakit ini akan semakin tinggi. Oleh sebab itu dari BASF kita punya Merifon. Merifon itu memiliki 2 bahan aktif. Jadi 2 bahan aktif itu bisa buat penyakitnya dan bisa untuk sistem kekebalan dari si tanaman tersebut.
seperti apa rekomendasi dari BASF untuk kondisi musim hujan itu sepertinya sudah banyak kita bahas tadi ya. Jadi untuk musim hujan kita anjurkan untuk aplikasi preventatif. Jadi sebelum si penyakit itu masuk itu sudah kita aplikasikan dengan Merifon. Karena kalau sudah masuk tentunya sudah ada kehilangan hasil yang terjadi di tanaman cabenya, di tanaman cabai atau tomat yang terserang penyakit tadi. Karena musim hujan mesti tanaman cabai atau tomat itu akan muncul serangan penyakit. Kalau di cabai bisa antraknos, bisa cercospora, kalau di tomat bisa alternaria, botrytis dan lain sebagainya. Karena kondisi cuaca yang sangat mendukung pertumbuhan dari si penyakit itu. Jadi kita rekomendasikan Merifon untuk aplikasi preventatif. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan bunga dari stres lingkungan karena kondisi hujan, kemudian siang panas, itu akan mempengaruhi dari ketahanan tanaman tersebut terhadap stres lingkungannya. Jadi tanaman akan stres. Untuk menghambat gugur bunga akibat stres lingkungan itu, kita rekomendasikan aplikasi Merifon di fase pembungaan untuk tanaman cabai atau tomat. Jadi itu akan melindungi tanaman tomatnya dari gugur bunga. Kemudian si cabenya kalau diaplikasikan di fase pembungaan, selain bisa melindungi tanaman cabai tersebut dari gugur bunga, juga itu merupakan perlindungan awal terhadap serangan antraknos atau patek di buah cabai nantinya. Jadi kita rekomendasikan di fase pembungaan, kemudian bisa dijeda dengan produk lain, dan di antara seminggu 2 minggu habis itu dimasukkan Merifon kembali untuk memberikan perlindungan yang lebih lama. Mungkin seperti itu jawaban saya, Mbak Gita. Oke, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Merifon ini memang cocok untuk di cuaca sekarang ya Pak Amin ya? Ya, Mbak Gita, betul sekali. Oke Pak, ini sudah beberapa pertanyaan juga. Saatnya kita kuis terlebih dahulu ya Pak, supaya nggak ngantuk nih Pak ya, supaya lebih semangat lagi untuk untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke sesi kuis yang kedua. Oke, gimana nih Bapak-Bapak dan Ibu, apakah masih terus ingin mengetahui lebih banyak lagi solusi pengendalian permasalahan di tanamannya? Jadi jangan kemana-mana, terus ada di webinar karena masih banyak lagi informasi yang akan disampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, waktunya kita masuk kuis sesi kedua. Siap-siap Bapak dan Ibu untuk menjawab? Oke, pertanyaannya adalah, produk BASF yang bisa menjadi solusi kutu kebul adalah, wah tadi sudah diinformasikan ya oleh Pak Adi dan Pak Amin sebelumnya nih, pastinya sudah banyak juga nih yang bisa menjawabnya nih. Silakan Bapak dan Ibu, udah banyak yang masuk nih ya jawabannya. Nanti kita akan informasikan siapa pemenangnya pada akhir acara, jadi jangan kemana-mana ya Bapak-Bapak dan Ibu. Oke, saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, close. Oke, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah mengikuti kuis yang sesi kedua saat ini. Jangan kemana-mana, kita masih ada sesi kuis selanjutnya. Oke, kita lanjutkan untuk masuk ke sesi pertanyaan berikutnya. Kembali lagi dengan Bapak Adi dan Bapak Amin. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Ardi Siburian. Apa keunggulan Merifon dari fungisida lainnya? Mungkin bisa dibantu dijawab dengan Pak Adi ya Pak ya. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih ya Pak Ardi ya, Pak Ardi Siburian. Baik, tadi sudah saya sampaikan, ini saya ulang lagi. Ada 3 keunggulan. Yang pertama adalah keunggulannya itu mencegah atau mengurangi gugur bunga. Ya, mengurangi gugur bunga. Kemudian yang kedua, keunggulannya itu adalah sangat efektif untuk mengendalikan, kalau di cabai itu mengendalikan patek, kalau di tanaman tomat untuk mengendalikan alternaria. Di cabai juga ada alternarianya sekalian dengan alternarianya ya. Dan yang ketiga adalah dengan efek excellence-nya, dengan kandungan F500 di dalamnya, seperti tadi juga sudah diterangkan oleh Pak Amin, selain untuk mengurangi gugur bunga, juga untuk menambah jumlah petikan.
Nah, sebetulnya ini bukan menambah jumlah petikan karena kalau sebuah varietas itu misalnya ya di situ dicantumkan oleh si produsen dari varietasnya petikan maksimalnya 10 kali misalnya. Tapi karena kondisi lingkungan, kondisi cuaca, pemupukan dan seterusnya itu tidak bisa tercapai secara maksimal. Ya. Jadi pemetikannya itu kalau misalnya harusnya bisa 10 kali, petani cuma bisa memetik 7 kali atau 8 kali maksimal. Dan menggunakan Merifon, pemetikannya bisa dimaksimalkan lagi. Jadi bisa mendekati sampai 9 kali misalnya, kalau dari yang seharusnya 10 kali. Itu, jadi sekali lagi ada 3, mengurangi gugur bunga, kemudian mengendalikan penyakit, terutama di antraknos atau patek, ya, dan alternaria. Yang ketiga adalah memaksimalkan jumlah petikan. Oke, terima kasih jawabannya Pak Adi. Sepertinya masih banyak juga yang penasaran untuk produk ini ya Pak, ya, untuk produk Merifon ini, ya. Ya. Jadi nggak apa-apa nih Pak, kita ulang-ulang lagi untuk jawabannya biar selalu diingat oleh para petani ya Pak ya. Ya. Betul. selalu kita ingatkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya berasal dari Bapak Fawaid. Untuk pencegahan antraknosa atau busuk buah pada cabai, aplikasi Merifon apakah harus dimix dengan fungi kontak? Apa aplikasi tunggal saja sudah mampu? Mengingat cuaca ini sering hujan siang dan malam. Silakan bisa dibantu jawab untuk Pak Amin. Ya, terima kasih Mbak Gita, terima kasih Pak Faid atas pertanyaannya. Jadi di musim hujan memang antraknos sangat ganas seperti yang sudah saya sampaikan di jawaban pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kita rekomendasikan Merifon tunggal aja, bisa diseling dengan produk lainnya. Jadi karena di dalam Merifon itu sudah ada 2 bahan aktif ya, sudah dicampurkan sama BASF. Jadi Bapak tidak usah mencampur lagi ya. BASF sudah mencampurkan 2 bahan aktif yang sangat efektif untuk mengendalikan beberapa jenis jamur di tanaman cabai, termasuk antraknos. Jadi kita rekomendasikan Merifon tunggal, kemudian bisa diseling dengan produk lainnya seperti Cabriotop atau produk-produk lain yang terdaftar untuk pengendalian antraknos di cabai. Jadi karena keduanya, Cabriotop dari BASF juga sudah 2 bahan aktif dan Merifon sudah 2 bahan aktif, kita rekomendasikan single, solo sendirian ya. Kemudian bisa diseling dengan yang lain biar masa pengendalian bisa lebih lama. Jadi itu mungkin solusi yang bisa kita sarankan di kondisi lingkungan yang sangat ekstrim di musim hujan. Karena penyakit antraknos atau patek di cabai ini sangat sporadis. Dan ini juga sangat terpengaruh dari si varietas atau jenis si cabai itu. Jadi ketahanan cabai itu sangat berbeda ya. Cabai besar biasanya lebih rentan, kemudian cabai keriting agak tahan, kemudian cabai kecil lebih tahan. Jadi Bapak bisa mengatur jeda. Jadi berapa lama interval aplikasinya tergantung dari jenis cabai yang Bapak tanam. Kalau ternyata cabai besar itu resikonya lebih tinggi akan terserang antraknos atau patek. Bapak bisa memperrapat interval aplikasinya. Tapi kalau ternyata cabai keriting atau cabai kecil bisa lebih lama intervalnya, bisa seminggu gitu. Tapi kalau cabai besar bisa lebih rapat sesuai dengan kondisi lingkungannya. Semakin ekstrim, Bapak bisa memperrapat interval tersebut. Jadi seperti itu mungkin rekomendasi dari kami. Oke Pak Amin. Jadi sebetulnya untuk produk BASF sekarang ini itu memudahkan para petani ya Pak, karena kita sudah langsung memberikan 2 bahan aktif sekaligus ya Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Amin. Untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari Bapak Tiwo Mawon. Gugur bunga pada tomat dapat diatasi dengan produk apa? Dan dosisnya berapa? Dan bagaimana waktu penyemprotan yang tepat? Kapankah? Dengan Pak Adi mungkin bisa dibantu dijawab Pak Adi. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Gita. Ya sebelumnya saya sampaikan bahwa penyebab gugur bunga itu apa sih sebetulnya ya? Rata-rata petani kalau melihat gugur bunga ini beranggapan ini normal ya, sekitar 5 atau 10% gugur itu
normal ya, memang begitu Pak keadaannya gitu. Atau pada saat hujan bisa sampai 15 atau 20% yang gugur bunganya. Sebetulnya penyebabnya apa? Penyebabnya ada beberapa. Yang pertama adalah cuaca. Misalnya hujan yang cukup deras, cukup tinggi curah hujannya, atau panas yang berlebihan gitu ya, panas yang di atas 36 atau 37 derajat Celcius, walaupun agak jarang di Indonesia, tapi kadang-kadang juga terjadi ya. Nah, ini yang menyebabkan gugur bunga. Yang kedua adalah kelebihan N. Jadi kalau pemupukannya kurang berimbang, lebih banyak N-nya. Jadi istilahnya kalau N atau urea ini kebanyakan makan nasinya ya. Makan nasi lauknya tempe 1 ya. Nasinya 2 piring, nah tempenya 1 begitu. Nah, ini kelebihan N-nya. Nah, itu akan menyebabkan dinding-dinding sel dari jaringan tanaman itu menjadi lebih lunak, lebih mudah untuk ditembus. Nah, ini yang dan lebih lemah gitu ya. Ini yang membuat salah satunya menjadi lebih mudah gugur bunganya. Selain juga lebih mudah serang hama atau penyakit. Nah, yang berikutnya adalah serangan hama. Serangan hama misalnya trips kalau di tanaman cabai ya. Trips di tanaman cabai itu kan biasanya kalau kita lihat ada hitam-hitam di dalam kelopak cabenya itu, kelopak bunganya itu juga menyebabkan bunga menjadi gugur. Ini jangan dianggap enteng karena dia bisa menghilangkan, gugur bunga ini bisa menghilangkan sekitar 20-25% dari hasil keseluruhan. Kan sayang ya Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu penyebab gugur bunga. Nah, salah satu tujuan dari adanya Merifon ini adalah untuk mengurangi gugur bunga. Ya, untuk mengurangi gugur bunga dengan dosis 300 ml per hektar atau 0,6 ml per liter. Apabila diaplikasikan pada saat pembungaan, ini diharapkan bisa mengurangi gugur bunga, terlebih pada saat-saat yang ekstrim begitu ya. Itu bisa mengurangi gugur bunga 5-10%. Dari beberapa penelitian lebih dari itu, tapi kita ambil rata-ratanya saja di sekitar 5-10%. Artinya di sini Bapak dan Ibu bisa menyelamatkan uang atau hasil panen sekitar 5-10% yang berasal dari bunga ini yang bisa kita pertahankan. Itu mungkin Mbak Gita. Jadi kembali lagi dengan menggunakan Merifon, penggunaannya pada saat mulai pembungaan dengan dosis 300 ml per hektar atau 0,6 ml per liter gitu. Oke Pak Hadi, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin bisa menjawab ya Pak Tiwok Mawon ya, karena jawaban ini juga beberapa kali sudah kita sampaikan ya Pak Hadi ya. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya berasal dari Janwan Lautek. Kalau buat cabai, dosis Merifon berapa per tankinya? Karena baru mau mencoba. Ini sepertinya juga mengulang lagi ya Pak ya. Mungkin Pak Hadi bisa dijawab. Ya, kalau pertanyaannya adalah berapa mili per tangkinya, itu saya kembali bertanya berapa tangki yang Bapak gunakan, yang Pak Janwan gunakan di 1 hektar. Ya, jadi itu dibagi 300 mili per hektar itu dibagi jumlah tangkinya. Misalnya Bapak menggunakan 20 tangki. Jadi 300 mili itu dibagi 20 tangki. 300 dibagi 20 tangki kurang lebih sekitar 15 mili per tangki atau sekitar 1 mili per liter air kalau tangkinya penggunaannya 20 gitu ya. Kalau tangkinya yang digunakan 15 berarti penggunaannya adalah 20 mili per tangki. Jadi 300 dibagi 15. Begitu. Mudah-mudahan menjelaskan. Mungkin Pak Amin menambahkan? Mungkin sudah sangat detail ya dari Pak Adi. Jadi cara seperti itu memang. Jadi tergantung berapa jumlah tangki yang biasa Bapak gunakan. Jadi kebutuhannya seperti itu. Tinggal dibagi aja. Pokoknya intinya 1 hektarnya 300 mili. Kalau tangkinya 15 bagi 15. Kalau 20 ya bagi 20. Jadi tergantung tankinya ya Pak ya. Ini karena baru mau mencoba nih Pak Janwan Lautek. Mudah-mudahan nanti bisa langsung diterapkan ya Pak ya.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Rumexo, untuk mengatasi penyakit busuk tomat menggunakan obat apa, Pak? Silakan dibantu dengan Bapak Adi kembali. Silakan, Pak. Ya. Busuk tomat itu macam-macam ya, Pak Rumexo ya. Mungkin nanti kalau soal penyakit ini ahlinya sebetulnya Pak Amin ya. Nah ini ada beberapa busuk tomat itu. Yang pertama busuk karena Phytophthora. Jadi Phytophthora itu kalau serangannya sudah cukup serius begitu ya, sudah cukup meluas, itu juga bisa sampai menyerang buahnya, tidak hanya daun gitu ya. Bahkan di batangnya juga bisa diserang. Nah, ini bisa menggunakan Zampro kalau busuknya ini disebabkan oleh Phytophthora. Ini ada dua jenis busuk sebetulnya, ada busuk basah dan busuk kering. Nah, Phytophthora ini termasuk busuk basah. Zampro bisa mengendalikan penyakit-penyakit busuk basah. Kalau busuk kering, misalnya Alternaria ya, itu daunnya kuning, jadi Bapak bisa rasakan itu busuk bisa diraba apakah busuknya basah atau kering. Ya, biasanya kalau Phytophthora itu basah gitu ya, jamurnya ada lembab-lembab begitu. Sedangkan kalau busuk kering ya seperti karat begitu ya. Jadi ngeresek istilahnya kalau orang Jawa. Jadi lebih ke kayak peyek gitu, kriuk-kriuk. Nah, itu busuk kering. Busuk kering bisa menggunakan Merifon dan Cabriotop dikombinasikan ya, bukan dicampur tapi diselang-seling. Biasanya kalau botrytis dan septoria itu dahulukan menggunakan Cabriotop, kemudian disusul kemudian dengan Merifon untuk Alternarianya. Karena busuk-busuk ini biasanya tidak muncul masing-masing. Mereka akan muncul hampir bareng. Di situ ada Phytophthoranya, di situ ada bercak daunnya gitu ya, bercak daun oleh Alternaria maupun oleh septoria atau botrytis begitu. Silakan Pak Amin mungkin mau mendambangkan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Sedikit menambahkan ya. Jadi memang seperti yang dijelaskan Pak Adi tadi, di tanaman tomat itu banyak sekali penyakitnya, penyakit di daun maupun di buah maupun di batangnya. Jadi kita harus kenali dulu penyakit apa yang muncul, baru kita bisa memberikan solusi yang tepat buat mengendalikan si penyakit itu. Seperti salah satu contohnya adalah bercak daun septoria. Jadi septoria itu mirip sekali sama Alternaria, tapi solusinya berbeda. Jadi sama-sama bercak di daun. Jadi di daun ada bercak kecoklatan. Kemudian bercaknya melebar. Tetapi kalau itu bercak septoria, bercaknya tidak ada bulatan-bulatan, tidak ada pola sirkular, pola bulatan-bulatan sampai ke bercak paling pinggir, paling tepi. Jadi kalau ada bulatan-bulatan mulai dari titik awal terserang si penyakit itu namanya Alternaria. Kalau tidak ada berarti septoria. Kalau septoria bisa dikendalikan dengan Cabriotop. Tapi kalau Alternaria yang sangat efektif untuk mengendalikannya adalah si Merifon. Jadi harus dikenali dulu bercaknya yang seperti apa. Kemudian ada lagi botrytis sama Phytophthora. Ini dua-duanya gejalanya juga sangat mirip. Bedanya kalau Phytophthora itu istilah petani kan lodoh, jadi bercaknya itu kayak basah gitu. Jadi busuk kayak busuk tapi bercak meluas tapi bercaknya basah. Dan biasanya itu ada bau yang khas yang dikeluarkan di jaringan yang terserang si Phytophthora itu. Jadi ada bau khas yang bau busuk yang khas. Busuk tapi bukan busuk bakteri ya, busuknya busuk jamur. Jadi kayak ada fermentasi gitu. Itu gejala Phytophthora. Itu bedanya dengan si botrytis. Botrytis tidak mengeluarkan bau yang khas dan bercaknya kering, tidak basah. Jadi gejalanya hampir mirip, tapi model bercaknya berbeda. Kalau botrytis lebih bercaknya mirip Phytophthora tapi kering, tapi kalau Phytophthora dia bercaknya basah diikuti oleh bau. Dan solusinya juga berbeda. Botrytis bisa pakai Cabriotop, kemudian kalau Phytophthora bisa kita rekomendasikan dengan Zampro. Jadi dan kedua penyakit tadi juga bisa menyerang di buahnya juga, buah tomat. Biasanya buah tomat busuk, kemudian ada kayak tepung berwarna putih, itu berarti busuk buah dikarenakan Phytophthora. Tetapi kalau
di yang busuk itu, di bawah tomat yang busuk itu warnanya keabu-abuan, berarti itu botrytis. Jadi solusinya juga berbeda ya. Jadi yang botrytis tadi pakai Gabriotop, yang Phytophthora pakai Zambro. Jadi Bapak harus mengenali dulu penyakitnya itu yang mana, baru bisa digunakan fungisida dari BASF yang tepat buat si penyakit tersebut. Mungkin seperti itu kita. Oke, luar biasa sekali nih Bapak. Bapak-bapak dan Ibu, untuk pertanyaan terakhir banyak informasi yang lebih banyak lagi yang disampaikan oleh Pak Adi dan Pak Amin. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, bagaimana penjelasan dari Bapak Adi dan Bapak Amin? Apa masih ada yang kurang jelas nih? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komen ya Bapak Ibu. Dan jika waktunya masih cukup, pastinya akan langsung dijawab oleh para narasumber kita. Dan saya lihat ada beberapa pertanyaan nih Pak Amin dan Pak Adi yang langsung masuk ke kolom chat kita. Mungkin bisa dibantu untuk dijawab ya Pak Adi dan Pak Amin. Pertanyaannya itu dari Huda Kala. Apa betul Zampro bisa mengatasi akar ganda pada kubis? Kalau ini mungkin bisa dibantu dijawab oleh Bapak Adi ya? Iya, baik. Silakan. Iya, pertanyaan dari mana tadi Mbak Gita? Siapa? Huda Kala. Oh iya, Bapak Pak Huda ya. Terima Yes. kasih pertanyaannya. Pertanyaan bagus karena ini juga memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan. Iya, Zampro saat ini sudah terdaftar untuk mengendalikan akar gada. Jadi dosisnya itu 1 liter per hektar. Ya, ini bisa dicoba dengan menggunakan dikocor di lubang tanaman itu atau pada saat baru saja pindah tanam itu dikocorkan. Nah, itu penggunaan Zampro. Jadi Zampro sudah terdaftar untuk mengendalikan akar gada. Tentu lebih praktis ya Bapak dan Ibu kalau dikocorkan, lebih menghemat tenaga dan waktu. Oke, untuk ada lagi nih Bapak pertanyaan yang kedua dari Bapak Anggi Guswil. Apa fungsi Merifon dan Imunit untuk tanaman tomat dan apakah boleh dicampur? Mungkin kalau ini bisa dibantu dengan Bapak Amin atau nanti dengan Bapak Adi selanjutnya jika ada tambahan lagi. Oke, silakan Bapak. Jadi Merifon dan Imunit bisa dicampur. Jadi saya sudah nyoba, jadi sudah mencoba mencampur. Tapi Bapak harus lihat kebutuhannya ya. Biasanya kalau serangga, ulat itu kan nyerangnya di musim kemarau ya. Kalau pas tidak butuh ya nggak usah. Tapi kalau butuh bisa dicampur ternyata pas fase pembungaan dan ini waktunya aplikasi Merifon dan ulatnya ada, bisa dicampurkan dan sangat efektif. Dengan aplikasi Merifon akan membantu membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan hama-hama lainnya seperti kalau di situ ternyata ada permasalahan dengan penusuk pengisap atau apa yang membawa virus, nanti kalau ternyata pas dicampur terus ada hama itu, nanti virusnya akan bisa ditahan, gejala virusnya akan bisa lebih sedikit dibandingkan yang tanpa Merifon. Jadi tetap ada virusnya, tapi tanaman akan lebih sehat. Jadi meskipun terserang penyakit, dengan aplikasi Merifon plus Imunit akan lebih sehat dibandingkan yang tanpa Merifon. Mungkin itu. Terima kasih mungkin ada tambahan lagi Pak Adi? Iya, sudah dijelaskan gamblang ya oleh Pak Amin bahwa secara prinsip Merifon bisa dicampur dengan Imunit gitu ya. Tapi mohon tidak mencampur kedua ini dengan fungisida yang berbahan aktif koper atau tembaga karena itu nanti akan mengendap nantinya. Jadi bisa, tinggal waktunya apakah itu bersamaan atau tidak. Karena kalau misalnya tidak bersamaan dan dicampur menjadi tidak efisien nanti ya. Karena salah satunya jadi tidak berguna nanti bukan pada saat. Jadi intinya boleh dicampur asalkan sesuai dengan kebutuhan, benar ya Pak Amin ya, Pak Adi ya? Oke. Untuk selanjutnya nih ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Farel Setio Samudro. Untuk produk Imunit ideal dan sebaiknya kita aplikasikan pada tanaman cabai saat umur berapa Pak? Mungkin bisa dibantu dengan Bapak Adi? Ya, ya.
imunit ini kita anjurkan untuk digunakan pada fase serangan yang sangat awal gitu ya. Jadi imunit ini memang untuk preventif. Selain untuk preventif, juga imunit ini bisa juga dicampur maupun diseling-seling dengan yang lain. Jadi bukan berdasarkan umur cabenya, tapi berdasarkan pada serangannya. Jadi kalau serangan mulai terlihat, itu Bapak bisa mulai aplikasikan imunit. Jadi ini mulai kelihatan ada yang mulai rusak itu, atau ada tanda-tanda ada peletakan telurnya dari kupu-kupunya, atau mungkin di situ kupu-kupunya nggak terlihat, itu bisa mulai diaplikasikan imunitnya. Begitu. Oke, untuk sekarang untuk pertanyaan selanjutnya Pak Adi dan Pak Amin, ada dari Bapak Aryo Eko. Apa Zampro bisa digunakan untuk tanaman cabai yang terkena patek dan bercak daun? Ini mungkin bisa dijawab dengan Bapak Amin. Iya. Silakan Pak Amin. Ya, terima kasih. Jadi untuk patek dan bercak daun seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya, yang kita sarankan untuk antraknus itu bisa pakai Cabriotop atau Merifon ya. Jadi untuk antraknus atau yang biasa disebut petani patek itu lebih bagus memakai Merifon. Kemudian untuk bercak daun yang biasa disebabkan oleh Cercospora capsicii nama jamurnya, itu kita rekomendasikan dengan Cabriotop, bisa diseling juga dengan Merifon. Jadi sebenarnya dua-duanya sekali semprot dengan Merifon Zampro, Merifon sama Cabriotop itu dua-duanya terkendali ya, bisa mulai awal preventatif bisa Cabriotop dulu untuk menghambat pertumbuhan dari Cercospora. Kemudian begitu masuk fase bunga, Merifonnya bisa dimasukkan seperti spray patent yang sudah ditunjukkan Pak Adi tadi ya. Jadi di fase bunga masuk Merifon, di awalnya pakai Cabriotop untuk menghambat bercak di daunnya. Jadi rekomendasi kita seperti itu, Mbak. Oke, intinya Merifon untuk memperkuat lagi tanamannya sampai akhir ya Pak ya? Ya, sama untuk mengendalikan antraknosnya, Mbak, di buahnya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi, pertanyaan terakhir dari Bapak Muhammad Jafar. Bagaimana cara menggunakan perolingan fungisida kontak dengan fungisida sistemik? Kalau ini mungkin bisa dijawab dengan Bapak Amin ya Pak ya. Silakan. Gimana pertanyaan tadi, Mbak? Bagaimana cara menggunakan perolingan fungisida kontak dengan fungisida sistematik? Oke. Sistemik, ya, maaf. Sistemik. Silakan. Jadi fungisida kontak sama sistemik itu sama-sama memiliki kelebihan ya. Ya, kontak itu protektif, jadi melindungi si tanaman kalau ada inokulum atau bibit-bibit penyakit dari luar. Itu dengan aplikasi kontak akan terlindungi. Sedangkan sistemik itu biasanya juga ada protektifnya, tapi agak dikit ya. Yang lebih banyak dia akan ditranslokasikan di jaringan tanaman. Itu tergantung dari sistemisistinya. Karena sistemik pun itu ada macam-macam ya. Yang ada yang translaminar yang hanya bisa nembus, habis itu cuma ke balik jaringannya. Ada yang full sistemik, ada yang Wah, mulai lagi nih Pak Amin jaringannya Pak Adi ya. Mungkin Pak Adi ada yang mau bisa oke, udah mulai lagi. Silakan Pak Amin, kembali lagi Pak Amin. Mungkin ya Pak Amin silakan. Silakan Pak Amin. Oke, mungkin Pak Adi ada tambahan Pak. Ya. Tadi sebetulnya sudah cukup lengkap sebelum Pak Aminnya terputus ya, yang yang disampaikan oleh Pak Amin. Jadi fungisida kontak dan fungisida sistemik itu sebetulnya saling melengkapi. Ya. Fungisida kontak itu untuk melindungi. Jadi seperti kita menggunakan jas hujan atau menggunakan payung gitu. Jadi melindungi yang sebelum penyakit itu menyerang. Kalau penyakitnya sudah menyerang, fungisida kontak tidak bisa bekerja gitu ya. Nah, kalau untuk fungisida sistemik itu dia karena masuk di dalam tanaman, dia bisa juga menjadi istilahnya kuratif atau menyembuhkan. Tapi kembali lagi yang disebut dengan kuratif di sini jangan juga
sudah di atas 30% itu disemprotkan, ya itu menjadi kurang efektif. Dan sistemik sendiri juga tadi disampaikan Pak Amin, ada macam-macam ya, ada yang full sistemik masuk ke seluruh jaringan, ataupun ada yang translaminar atau sistemik lokal jaringan tertentu. Mungkin itu tadi yang mengulang dari jawaban Pak Amin. Ada lagi mungkin Pak Amin yang ingin dilengkapi? Yang ingin ditambahkan lagi mungkin. Silakan Pak Amin. Ya, jadi ya sudah keluar Mbak ya. Oke, jadi seperti menyambung yang tadi ya. Jadi antara ya. Kelihatannya Pak Amin nggak boleh mengatakan sistemik begitu ya. Dan mungkin karena memang cuaca juga mempengaruhi jaringan ya Pak Adi ya. Jaringannya naik. Oke, Pak Amin sudah kembali lagi nih Pak. Silakan Pak Amin. Belum terdengar sepertinya suara saya nih Pak Adi. Ya. Kalau begitu kita langsung saja lanjutkan ya Pak Amin, Pak Adi ya. Oke, terima kasih. Kontak ya. Ini kembali lagi mungkin. Oke, Pak Amin, ada yang mau ditambahkan mungkin sebelum kita mulai untuk ke selanjutnya? Oh ya. Nah, iya, oke. Kena freeze lagi benar. Oke. Terima kasih untuk Bapak Adi dan Pak Amin untuk jawaban dan penjelasan yang sangat luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, baik di laman Facebook BASF Petani Sejahtera yang sudah kami kumpulkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang hari ini baru ditanyakan. Semoga jawaban-jawaban yang sudah diberikan dapat membantu untuk memberikan hasil terbaik pada tanaman para petani kita ya Pak ya. Oke. Amin. Ya, sehubungan dengan waktu yang sudah habis untuk sesi tanya jawab nih Pak, jika masih ada pertanyaan lainnya, Bapak-bapak dan Ibu yang hadir pada webinar kali ini mungkin bisa langsung menulis di kolom chat kami, maka tim bisa. Melebu. Ya, sekarang gantian Mbak Gita yang. Oke, tapi jangan kemana-mana ya Pak Adi dan Pak Amin ya. Nanti kita kembali untuk foto sesi bersama. Untuk sementara itu saya akan informasikan untuk produk Merifon dan produk unggulan BASF bisa langsung kunjungi FB Shop BASF Petani Sejahtera dari e-commerce yaitu baik dari Tokopedia maupun Shopee. Berikut tampilannya. Seperti ini. Oke. Ya, jika masih ada yang ingin ditanyakan seputar produk Merifon dan produk unggulan BASF lainnya, kami juga menyediakan call center BASF Petani Sejahtera yang dapat dihubungi atau juga kami juga ada WhatsApp dari BASF Petani Sejahtera dan nomor telepon call center maupun nomor WhatsApp bisa dilihat pada running text yang ada di layar Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini tampilannya ya Bapak-bapak Ibu. Jadi jika ingin melihat langsung produk-produk dari BASF Petani Sejahtera bisa lihat di FB Shop atau jika ingin membeli langsung saja ke e-commerce kami di Tokopedia maupun dari Shopee. Oke, sekarang kita masuk ke kuis sesi ketiga. Yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sekalian oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi siap-siap tangannya untuk langsung bisa menjawab jika pertanyaan sudah saya ajukan. Oke, siap-siap untuk kolom chat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena siapa cepat dan dia yang dapat. Oke, pertanyaannya silahkan. Merifon merupakan pestisida jenis A. Insektisida, B. Fungisida, atau C. Bakterisida. Wah, ini sih tadi berkali-kali ya Merifon itu sudah dijelaskan ini jenis pestisida apa ya. Pastinya kalau Bapak-bapak yang tadi mengikuti dari awal sampai saat ini pastinya sudah bisa langsung menjawab ya Pak ya. Oke, banyak sekali nih sudah langsung menjawab. Fungisida B. Oke, saya hitung mundur ya Bapak. 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, close. Untuk pertanyaan selanjutnya, tidak usah berlama-lama lagi. Apakah Merifon bisa untuk mengatasi masalah ulat? Silahkan dijawab. Iya. Wah, sudah mulai. Banyak lagi jawabannya sudah tahu pastinya. Karena kita berulang-ulang tadi disebutkan oleh Pak Adi dan Pak Amin ya untuk produk Merifon ini lebih mengatasi untuk apa. Ya, oke. Saya hitung mundur kembali. Untuk pertanyaan ini kita akan masuki pertanyaan berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Berapa dosis Merifon? A. 300 ml per hektar, B. 400 ml per hektar, atau C. 500 ml per hektar? Iya, ini lagi ya Pak ya. Ini lagi pastinya sudah hafal Pak ya, karena sudah berulang-ulang kali juga disebutkan oleh Pak Adi terutama tadi. Sampai perhitungan untuk per tankinya berapa. Oke, saya hitung mundur kembali karena kita akan memasuki pertanyaan berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Next question. Imunit merupakan pestisida jenis A. Insektisida, B. Fungisida, atau C. Bakterisida? Yes, saya yakin pasti tahu semua ini imunit. Iya, oke. Sudah banyak juga jawaban yang masuk, maka saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, nanti kami akan terima kasih karena sudah mengikuti kuis webinar kita hari ini. Pemenang kita akan umumkan pada akhir acara. Nanti jika namanya disebutkan akan dihubungi via pesan di Facebook ya. Pemenangnya, menentukan untuk pemenangnya. Maka saya panggil kembali untuk Pak Adi dan Pak Amin. Kita akan melakukan foto bersama. Kita abadikan untuk webinar hari ini ya Pak Adi dan Pak Amin. Iya, siap Mbak Gita. Oke. Mungkin jaringannya agak sulit dikarenakan musim atau cuaca yang kurang mendukung untuk hari ini ya. Tapi semoga semua akan lancar saja sampai nanti kita akhir acara. Masih menunggu dengan Pak Adi dan Pak Amin untuk masuk. Oke. Ya, sudah selesai untuk foto kita bersama. Terima kasih untuk Bapak Adi dan Pak Amin yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada webinar hari ini. Sampai nanti bertemu kembali ya Bapak di webinar selanjutnya. Sehat selalu untuk Pak Adi dan Pak Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gita. Oke, sekarang waktunya saya tampilkan para pemenang kuis. Ya, untuk namanya akan kita sebutkan di sini dan akan dihubungi pesan via pesan di Facebook BASF Petani Sejahtera oleh tim BASF Petani Sejahtera. Yes, oke. Dan para pemenangnya adalah ya, karena banyak sekali yang menjawab dengan benar ya. Jadi mungkin panitia agak sulit untuk menentukan siapa saja pemenangnya. Jadi mohon untuk bersabar ya Bapak dan Ibu. Oke, sudah tampil untuk para pemenangnya. Oke, yes, selamat kepada para pemenang. Ya, dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Gita memohon maaf apabila dalam memandu acara ada kata-kata yang kurang berkenan.
Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan mengikuti acara webinar kita sampai akhir. Dan tak lupa juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu untuk selalu menggunakan produk-produk unggulan BASF agar masalah tanamannya bisa teratasi dengan baik dan hasilnya pun memuaskan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk produk Merifon dan produk unggulan BASF lainnya bisa langsung kunjungi FB Shop BASF Petani Sejahtera, e-commerce, yaitu Tokopedia ataupun Shopee. Dan berikut tampilannya. Ya, ini e-commerce kita dari Tokopedia maupun Shopee dan ini FB Shop kita. Jadi bisa dilihat untuk produk-produk unggulan dari BASF dan termasuk di dalamnya kita ada produk Merifon. Oke, jika masih ada yang ingin ditanyakan seputar produk Merifon atau produk unggulan BASF lainnya, kami juga menyediakan call center BASF Petani Sejahtera yang dapat dihubungi atau bisa juga WhatsApp ke BASF Petani Sejahtera. Dan untuk nomor call centernya mohon dicatat Bapak dan Ibu. Untuk nomor call center maupun nomor WhatsApp bisa dilihat di running text yang ada di layar Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih dan sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan, bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. BASF. We create chemistry.